Berarti dia sengaja nunjukin ini power pick gue nih. Sisanya ya lu tinggal lihat, lu berani lawan Harit lagi atau lu siapin nih, seenggaknya obat buat si Harit. Ketika posisi dalam adanya broken walls, ini juga menjadi sebuah keuntungan untuk melawan Harit, Lim. Benar. Tapi kok gimana kalau main marksman yang biasa? Kayak misalkan Kari, Moskov, Konvensional gitu. Trinity yang tadi kita udah bahas Nah kan? tadi juga kita ngomongin Trinity. Moskov, Super Toy kan tadi bikinnya Berserker sama Windtalker. Iya, dia burst damage. Dia maunya tipe yang Critical. critical, tapi ternyata itu nggak maksimal. Berbeda dengan RV yang tadi pakai Trinity. Ini kayak Iya. menimbulkan sebuah pertanyaan baru, apakah emang harus dimanfaatkan banget nih opsi dia Trinity karena pasifnya malah lagi luar biasa. Karena kondisinya kalau gue bilang tadi kenapa cocok Trinity ya, kita udah ngeliat dari Harit yang punya absorb damage, Lim. Iya itu satu. Zaman Hunter Sword tuh butuh banget. Ya minimal untuk terus-terusan ngedamage lah intinya kan. Cuma seenggaknya yang tadi gue rasa, itu mau dia Trinity pun susah. Iya. Bukan masalah dari item ya kalau yang tadi ya. Yang tadi doang nih, khusus yang tadi. Iya. Gue setuju gak setuju opsi dia Trinity. Tapi menurut gue kritikal pun itu works kok buat opsi dia. Iya pokoknya emang opsi dia nih situasional pokoknya sekarang. Marksman yang bener-bener itemnya tuh bisa fleksibel. Boleh pakai ya let's say kalau emang Emblem Fighter. Kayak nge-skip Haskell tuh udah sering kan kita lihat kan. Ya, Berserker, Windtalker. Tapi kalau emang kalian mainnya kayak Demon Hunter Sword, Corrosion, Trinity, Golden Staff. Itu juga boleh karena udah ditunjukin sama Arvi. Ya benar. Sama kalau ini sih Ben, menurut gue kalau memang gak team fight-nya dibawa ke arah dia, gak ada dibawa ke arah gold lane. Sky Pierce itu buang gold banget tau Emang. di awal. Parah. Kayak mobilitas Windtalker di first item itu bikin farming lebih cepat jelas. Iya. Mobilitas lebih cepat jelas. Dengan Sky Pierce yang gak ada damage dan first pick Marcel. Nah ini dia yang sempat kita bilang tadi ya. Kenapa nggak RRQ yang ambil first pick lalu mereka yang ambil Marcel duluan di fase awal. Cuma Sekarang ya kita sekali lihat lagi, kita kan udah bilang tadi, Marcel 2 kali udah muncul, 100% win rate. Yap. Berarti ini menjadi sebuah tantangan nih. Nah ini ya history dari Superken ya. Peringkat 15-17 di M7. First place in China Master 2025. Second place dari MSI 2025 dan third place di MPLID Season 14. Dari dua tim yang berbeda, Bigetron dan Tianfen Yuguai. Ya, di FYG. Menarik. Dan gue penasaran diracikannya Coach Why Not untuk ngelawan Marcel. Iya makanya dia bakal pakai apa kira-kira kan? Itu dia. Lilia dan juga Yi Shun Shin ya. Cukup menarik karena Yi Shun Shin sekarang benar-benar fleksibel. Jadi di pick di atas tuh gak ada masalah. Dia bisa buat Andorio, kita tahu sendiri dia juga power. Untuk Shive bisa dipertimbangkan. Ya. Tapi gak tau kenapa kalau di Navi kayaknya Andoryu deh. We. Besar kemungkinan ya. Power banget dia. Kita ngomongin besar kemungkinan nih bisa di Andoryu. Gak 100% memang. Gak 100% tapi sangat bisa di Andoryu karena dari season lalu kita udah bisa melihat bagaimana Andoryu dengan penggunaan Yi Shun Shin-nya. Walaupun mungkin beberapa kali dia tertangkap kamera kita, Yap. dia melakukan traceless yang cukup berbahaya dan beresiko. Tapi early sampai mid-nya stabil. Ya. Bagus banget. Oke. Tergantung duanya lagi. Ke arah mana? Cloud? Valentina? Oke, langsung diambil ya. Tujuannya mungkin untuk bisa lagi-lagi yang nge-damage dari awal. Memberikan gangguan dari awal, dari mid lane juga. Karena di satu sisi kalau kita melihat picknya RRQ ini lumayan cenderung late game. Yes. Dan kalaupun memang mau dipaksa teamfight 5, Ya. berarti ini cloudnya Demon Hunter Sword Golden Staff secepat mungkin kan? Harusnya. Agar nanti bisa combo kan Blazing Duet di dalam satu Golden Hour. Tapi kalau gue lihat posisinya, ini akan coba dia bermain ke arah flanking lagi sih. Iya, Kalau Pak. ada Golden Hour, Cloudnya jadi flanking. Dan ngomongin ke arah Popheus, ini bisa jadi kayak Idok yang tadi. Dia masuk, dia coba zoning, Ditutup. ditutup. Di foto cekrek gitu Cuma kan. ada bedanya. Bedanya adalah, Popheus ini masih punya waktu sustain. Popheus masih punya waktu untuk buying time. Ada shield juga. Ada shieldnya sampai Golden Hour-nya selesai. Dan gue ngerasa juga gak bisa semata-mata kayak Golden Hour terus dikomboin. Ya, Iya, Karena iya. kalau kayak tadi yang kami bilang, masuk Blazing Duet, wah itu dia yang terancam Ingat sebenarnya. itu Be. proyektil. Iya, dan dia yang terancam menurut gua. Pasti. Bahaya banget kan untuk belakangnya juga. Ya balik lagi ya, ini kita bakal ngeliat Golden Hour-nya seperti apa. Apakah nanti akan seperti Afro yang tadi udah ditunjukkan nih. Ini loh caranya tuh tutup belakangnya aja cukup sebenarnya Golden Hour. Oke. Khalid Ben. Gue masih belum
Ini Valentinanya untuk match upin Lilia kan? Ini Atau untuk deny Soranya? lebih menurut gue deny. Karena kalau untuk match up ke arah Lilia itu nggak harus pakai Valentina di awal gini sih, Lin. Iya Atau kan? mungkin dia merasakan dia power dengan Valentinanya. Bisa. Kalau power pick, ya kayak tadi gue bilang, Valentina bukan semata-mata cuma ambil ulti lawan. Iya. Dia bisa nge-damage. Dan ya kita tahu Rich pegangan juga Valen ini. Ya lumayan hero pegangan ya. Tapi apakah dikasih ini sama Navinya juga hero yang seimbang agar IMU-nya juga lebih berasa nantinya. Lebih ada dampak dibandingkan dengan menggunakan Arcane Shard dan juga Shadow Strike juga. Karena balik lagi ya, kalau kita ngomongin Valentina doang, dengan damage-nya emang cukup. Tapi kalau nggak ada ultimate yang impactful, jatuhnya bengong-bengong doang. Mungkinkah dia ngambil Lilia, Mountain Choker ya atau Lilia. Black Shoes? Kayak ya udah gue bakal jadi power aja di sini Ngebait, sebagai ngebait aja. Dua opsi, kalau dia ngambil Lilia, dia bisa jadi carry. Dia berani nge-damage ke depan karena Iya. pede kan, balik lagi. Gimana? Balikin? Balik nggak gitu baliknya. Iya, Itu gitu. berlebihan mas. Iya, pakai Berlebihan, Black Shoes Mas. lah pokoknya Nanti ya. gini, Lim. Pokoknya pakai Black Shoes ya. Iya. Paling pakai Benar. Black Shoes ya gitu ya. Iya benar. Mundur. Ya, in case teman-teman yang nggak tahu ya nanti pokoknya gambaran Oji lagi joget lah intinya. Iya. Dan aneh. Harley. Dan gue suka banget pick Harley ini. Oke, kita Gue suka pick Harley ini. sebelum itu kita pinggirkan dulu ISS-nya ke Gold Lane. Ini Harley Jungle. Ya. Besar kemungkinan Harley Jungle karena dia udah ngeliat nih, Marcel itu tipikal hero yang nyusahin banget untuk hero-hero melee. Makanya dia ambil Harley karena punya range. Dan safety tahu. Dan Safety banget. Harley-nya ini bisa menjadi salah satu komitmen untuk Apro lagi. Marcel yang muncul, komit. Marcelnya muncul, Marcel mas, namanya Marcel ya. Marcel. Bukan Apro ya. Iya, Marcelnya muncul, komit. benar. Dia dari keluarga Paxley pokoknya. Emang iya dia perlu burst damage juga memang. Perlu. Dia bisa langsung di Deadly Magic kan. Harus Karena di damage instan juga lah intinya. Harus di instan. Tapi gua rasa harus bakal bahaya Alice. Alice dan Leomord. Alice-nya untuk EXP berarti untuk Super Dan. Apakah kombonya bakal kira-kira seperti yang kita imajinasikan, Lim? Golden Hour, Torn of Ruin, Execute. Iya, bisa jadi sih. Itu enaknya. Ekspektasi. Iya, itu enaknya. Tapi bakal jadi Baleric. Wow. Dia tetap akan menjadi cover ketika adanya Marcelino ini. Jadi mungkin kemungkinan besar ya ini kalau gambaran gameplaynya, siapapun yang bakal masuk ke Golden Hour, apapun proyektil yang bakal masuk ke Golden Hour, Beleric bakal nahan secepat mungkin di depan sana. Langsung Iya, kebuka. iya. Entah Flash of the Oasis atau apapun itu. Balik lagi ke pemilihan battle spell juga sih yang akan dibawakan sama Afro. Karena dengan munculnya Beleric seperti ini, menandakan kalau misalkan untuk front to back-nya nggak segampang itu loh. Iya. Bisa. Flicker bisa dibalikin kagetan. Atau dia pakai Revitalize untuk ke backup juga bisa. Opsi masih banyak. Flicker. Tapi gua cukup kaget sih tadi dengan racikannya Coach Why Not. Dia pakai Wow. Beleric untuk respon ternyata. Pohon terkokoh. Pohon terkokoh. Kokoh banget. Apakah akan menjadi penanda untuk memenangkan Navi di match kedua kali ini atau RRQ akan bangkit menuju ke game yang ketiga ML Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Mantap ya. Pohon terkokoh Ji, jangan lupa Ji. Gimana? Pohon terkokoh. Apalagi spellnya kelihatan kan, pakai flicker. Berarti dia siap juga untuk counter setup. Ya. Dia siap untuk setup atau counter. Tapi gua kira tinggal Alucard yang belum keluar ya. Belum. We can jump and win ya. Gak usah, itu kalau udah 2 combo kalah biasa. Wah, iya. Dibalikin sama Ukir posisinya. Mungkin di game sebelum ini Ukir yang benar-benar diukir dan kesulitan. Tapi malah sebaliknya. Karena memang dari teman-teman Navi juga tahu nih, power di tengahnya tuh kuat. Jadi mereka tuh nggak mau ngambil resiko. Sementara lihat di arah XP lane, udah pasti ya. Alice awalnya pasti agak unggul, dia akan ngedominasi dulu. Karena memang pasifnya ini menurut gua bikin dia sangat superior loh. Masuk jungle pun bisa dia. Oke, udah level 3 kali ini. Gak masalah, walaupun Super Ken juga sudah berada di level 3. Tapi keuntungan tetap berada di tangan dari sosok Andoryu. Dia masih ada 2 jungle lagi di top bersama dengan 1 buff ya. Ya, untuk emblem attack speed ya. Harley attack speed, Impure Rage, oke. Assassin emblem juga dari Leomord. Killing Spree, Cloud Fighter. Sementara untuk Kisansin dia ada Killing Spree-nya juga. Oke sih emblemnya. Ukir kali ini dibaksa untuk mengeluarkan flickernya. Karena Black Shoes-nya masih terlalu jauh untuk bisa didapatkan. Dengan posisi seperti ini, para pasukan dari tim Navi kayaknya mereka juga harus memikirkan untuk bisa standby.
berada di dalam fight menuju ke turtle yang pertama karena tanpa adanya Black Shoes ini mempengaruhi juga performa mereka. Ya, mereka nggak boleh nih maksa di tengah lagi kan. Yes. Nggak boleh langsung di commit untuk nge-freeze Prince mungkin atau bonyokin Idok. Gak bakal semudah itulah. Karena sekarang objektifnya udah di level 4. Untuk Prince duluan, Black Shoes udah diambil, Turtle-nya udah di setup juga. Oke, di setup oleh Super Ken, langsung menuju ke arah depan, Afro menjadi pilihan utama. Serangan Idok di depan sana dan langsung ada Super Dan. Menutup jalan permasuk dan tim Navi memastikan satu Turtle di tangan RRQ pembalasan atas dendam di game yang pertama. Tapi memang Harley sesusah itu loh adu retri sama Leo. Damage Leo tuh lebih burst kan, momentum retribution the mid. Afro lagi-lagi terlalu keras, gak bisa di-commit. Ya adu lasitnya bakal beda ya. Karena momentum damage-nya lebih pasti. Besar. Sementara buat Andoryu kan jatuhnya poker trick cuma buat ngepoke. Iya. Dan lebih ke target orang kayaknya kalau buat Harley pick ini. Navi emang udah punya tujuan, mereka bakal lebih mengutamakan pick off atau makan orangnya dulu dibanding objektif. Tapi itu mungkin nggak terjalankan dengan maksimal tadi ya, karena terlihat semua lininya tertutup. Apalagi Super Dan-nya sampai datang dengan turn of ruin, jadi nggak ada jalur sedikit pun untuk Navi bisa masuk atau menyentuh objektif. Ya. Walaupun udah banyak source kill tadi dan belum dapetin kill, tapi seenggaknya RRQ nunjukin kalau mereka kali ini gak mau main pasif. Lebih galak. Mereka mau nunjukin agresivitas yang mereka udah siapin. Ya, mereka mau lebih galak lah intinya ya. Iya, lebih jalan duluan lah. Karena kalau disetir gameplaynya kan kita tahu sendiri, buat sekarang yang pegang early game, itu pegang setirnya, pegang kendalinya. Mau diarahin kemana gamenya? Wah Harley sih, mid to late gamenya gue rasa Harley ini yang bakal bikin susah. Nyebelin. Banget, space escape-nya itu loh. Dan Dia nggak kalau- cooldown. Dan bisa kita lihat juga nih posisi di arah mid lane-nya. Yang biasanya sudah bisa didominasi dengan adanya sosok dari Marcel. Tapi melihat potensi dari RRQ yang Marcelnya tanpa ada following up damage. Ini dia masih sabar. Masih nggak rotasi terlalu kencang seperti Apro. Lebih ke objektif aja gak sih Ben? Ya, dan yang menarik adalah pemilihan dari Encourage ya. Dibandingkan dengan Favor, karena beberapa ada yang memilih Favor soalnya. Black Shoes dari Rims tadi. Udah nggak Curian ya, udah gak ada. Tapi seenggaknya dia ngebuang Deadly Magic juga tadi. Rotasi Harley-nya juga akan patah. Untuk item pertama masih pada belum jadi turtle kedua bakal chaos banget harusnya. Wah, dengan posisi Ukir kali ini juga nggak memiliki Black Juice. Membuat para pasukan dari tim Navi. Ini mereka akan standby, tapi RRQ jangan lupakan Super Dan akan melakukan zoning out kembali. Tidak ada yang diperbolehkan masuk oleh dirinya. Sedangkan Idok di sana menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Tidak ada yang bisa masuk dan bahkan kehilangan satu momen. Aprol harus hilang di telan bumi. Dan Super Kane di depan sana membuat para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan satu turtle-nya kah? Ternyata teriset, sayang sekali. RRQ menghilangkan kesempatan dan bahkan satu flicker dari Kars gagal membuat Rinster takedown. Wow, tapi ini keuntungan lagi-lagi untuk Navi. Retribution yang akhirnya digunakan juga turtle bakal di skip. Atau mungkin mereka bisa cari orang aja. Dipaksa loh tadi retributionnya. Wah jujur sih, sebenarnya apa yang dilakukan Idok tadi ya dengan adanya Golden Hour malah menguntungkan buat Navi loh. Karena sekali lagi harus kita bilang kan, nggak banyak milih hero dari Navi. Mau dipaksa team fight kayaknya. Enggak sih. Bukan keputusan yang tepat kalau menurutku karena resource-nya juga belum ready semua. Dan tadi juga ada Blazing Duet kan sebagai penutup dari Super Toy di area tengah. Jadi ya sekarang alur permainannya berubah ke Navi. Iya sih, tetap 2 point kill menurut gue terlalu mahal tadi. Golden Hour-nya kurang maksimal, malah ya tadi benar kata KB menguntungkan untuk Navi. Iya. Dia kayak cancel setup dari RRQ malah. Sekarang Kayak- harus reset lagi sih. Setupnya jadi patah, harus nge-reset lagi karena balik lagi ya kendalanya adalah turtle yang satu sama. Dan kita tahu sendiri bahwa Harley di sini sangat diunggulkan karena dia juga merupakan proyektil. Nah, jangan lupa juga Leomord itu kuat banget early sampai mid-nya. Yes. Kalau nggak maksimal, late game-nya bakal susah. Nah, lihat. Mau di-commit? Andorio bakal coba di-commit. Bakal coba cover dengan dekat tapi Space Escape terakhir. Menyelamatkan Andorio. Tapi sayang sekali kenapa dia harus kembali lagi ke arah belakang. Membuat dirinya harus ter-takedown. Kars mencoba untuk menyelamatkan satu point kill setidaknya sama rata. Dan pohon terkokoh. Menutup jalan dari Golden Hour di sini membuat para pasukan dari tim RRQ harusnya bisa mundur ke arah belakang. Dan mendapatkan point kill tambahan. Tidak ada jalan untuk Ukir bisa pulang kembali selain Black Shoes. Mampukah Ukir Flicker. mengeluarkan tapi ternyata dia lebih memilih Flicker dibandingkan Black Shoes ke tempat yang salah. Iya, tapi seenggaknya dia nggak buang ultinya lah. Karena kalau tadi dia ulti, tetap tumbang OCV. Itu dia. Bermain dengan adanya Marcel. Stun yang sungguh menyebalkan dan bahkan Apro lagi. Mencoba untuk menutup jalan Blessing Duet dari Toy. Cukup kaget tadi si B-nya dia ke depan.
Tapi ya, Kostis full drone ternyata item pertamanya. Wah, udah jelas ya Afro ya. Chestes dan Wrath of the Earth yang benar-benar mengerikan tadi dengan flicker loh. Pohon terkokoh yang kita tahu sendiri emang untuk menangkap hero-hero yang biasanya dash in. Tapi sekarang benar-benar jadi inisiator pure, apalagi dengan membawakan flicker. Jadi jangan kaget kalau seandainya Navi ini bakal benar-benar punya counterplay yang mengerikan. Tapi RRQ udah punya Super Toy sih. Super Toy kali ini berbeda dengan di game sebelumnya, dia lebih bernafas menuju ke arah Trinity. Dia bakal bisa memberikan deal damage yang sangat besar. Dan jangan sampai tertangkap aja. Kan kondisinya Toy itu kan pakai flicker, bukan purify. Dan hati-hati juga nih dari Sansinnya CV. Dia Hunter langsung BOD dan Turtle. Langsung kontes. Langsung belakang Ring of Druid, di belakang para pasukan dari Super Toy. Di cancel Blazing Duetnya. Dan bahkan dia harus mundur ke belakang. Super Toy harus ter-take down bersama dengan adanya Afro. Tapi dengan adanya satu bang Golden Hour menangkap si Fate tidak bisa lebih jauh di depan sana. Tapi Kars! Satu hit terakhir membuat Kars kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya kah? Tapi nampaknya tidak, damage dari Riz terlalu besar. Power gameplay dari Valentin Aris tidak bisa dibendung. Sudah perbedaan target juga sih yang tadi menyebabkan Navi susah. Tapi itu dia, poker trick Deadly Magic, Super Dawn. Hilang Super Dawn. Wow, ini benar-benar berawal server kembali ditunjukkan di dalam permainan di match yang kedua. Ya tapi sekali lagi ya, emang tujuan dari Navi adalah target point kill. Karena mereka ingin membuat RRQ nggak menang dari segi jumlahnya. Makanya mereka tujuannya ada di bawah Harley. Tapi sekarang mau dikejar kayaknya. Tapi masih terlalu jauh dan ingat, kita ngomongin Space Escape yang dia dengan purple buff, dengan item cooldown reduction, itu akan ngebuat Harley-nya bisa loncat ke sana ke sini. Dengan cooldown yang sangat-sangat singkat. Kalau dia nggak balik lagi ke topinya, langsung ready lagi berarti. Langsung ready lagi, 1 detik loncat lagi dia. Itu tuh yang bikin in and out-nya enak banget pasti. Iya. That's why Harley juga udah mulai masuk ke meta. Dan nyebelin banget ketika dikejar. Ini dia. Menjadi debut Harley di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 1435 hari lalu oleh Persik pada MPL Indonesia Season 9 Playoff saat EVOS kalah atas RRQ. Wow, terakhir digunakan kalah berarti ya. 1400 hari ya guys ya. Dari season 9 kalau nggak salah Harley-nya tuh masih hybrid ya. Ada yang bikin tank, ada yang bikin damage. Iya. Dan mostly lagi metanya tank jungle pada saat itu. Ya. Sekarang udah jadi Thunderbelt dan Oracle. Oke, 2 item dari Marcel yang sangat-sangat membuat nyaman lah pastinya. Ya signature ya. Core Karena itemnya udah jadi. item ketiganya bisa ke Flask of the Oasis atau emang mau team fight juga silahkan. Ya, dia mau defense badak lagi juga bisa. Ya, Chestis atau Guardian Helmet boleh. Lihat itemnya Ukir. Dia ingin coba untuk dapetin damage tambahan untuk siapapun yang terkena Deadly Magic nanti. Dan Wishing bocor. Ya, Wishing Lantern. Wishing Lantern ya, ditambah lagi dengan adanya Glowing One juga. Iya. Otomatis kayak meleduk-meledukan tadi juga kalau kita lihat ya Super Toy tumbang 1 kali itu karena Glowing One effect loh. Ya, dia sekarang banget tadi 1 hit terakhir si V nggak dapetin kill. Dan yang dapetin kill malah Lilia kan. Ya Ukir yang dapetin poin killnya karena efek Glowing One. Karena efek Scorch juga, efek bakarannya ya. Tapi ya sekali lagi sih emang harus kita bilang semua tentang Golden Hour. Apakah Golden Hour-nya bakal menutup Navi atau jangan-jangan malah menyusahkan untuk RRQ-nya sendiri. Contohnya tadi. Karena udah kelihatan nih, jangan sampai Golden Hour ke teman sendiri malah merugikan. Oke, di depan sana Afro memancing 2 Black Shoes, cukup adil. Tapi Idok masih terlalu jauh untuk kena ke arah seluruh poker trick yang dimiliki dari sosok seorang Andoryu. Meanwhile dengan tanpa adanya flicker itu jadi cukup menguntungkan dari Idok loh. Dia masih bisa ngedes tanpa flicker nih. Ya. Makanya, tapi sebetulnya oke. Trinity udah jadi. Wah, Damage-nya udah cukup, lihat sih. Setup terhadap Lord sudah dimulai RRQ yang tarik. Oke, taring bakal coba dikeluarkan. Tapi Idok ter-take down dengan Deadly Magic yang full damage. Terbakar di belakang sana. Super Toy. Blazing Duet yang langsung dihentikan pergerakan dan tanpa ada basa-basi Super Ken. Wah. Bisa bergerak banyak dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 4 pemain dari para pasukan dari tim RRQ. Oh my God, RRQ. What happened? Menyisahkan Rins seorang diri. Sekarang Lord jatuh ke tangan Navi. Sebuah momen yang tercipta langsung dimanfaatkan. Ingat, ketika tim bisa nge-punish, susah banget untuk bangkit. Dan jangan lupa ya timingnya emang lumayan buruk untuk tumbang berempat ketika ada Lord juga. Udah pasti Navi bakal langsung take over. Dan ingat objektif dari awal kita bilang Harley adalah pick off. Harley berarti point kill. Ditambah lagi dengan adanya beberapa hero cover yang dari tadi juga emang menjadi jawaban dari Navi. Coach Wynot menunjukkan kalau duo mid-nya itu akan selalu bisa membuka jalan bagi Shive atau Andoryu. Hati-hati. Ini Lord yang hitungannya udah berbahaya. Sebentar lagi menit 12. Mereka harus pakai pasif yang ada di bagian bawah. Jangan sampai sayang rugi.
Gak guna juga kalau ditahan-tahan, tapi lihat ini dia. Para pasukan dari tim RRQ, mereka udah coba untuk mendapatkan sedikit defensif karena mereka sadar jangan sampai Lordnya ini mencahin pasif sebelum super minion di belakangnya datang. Iya. Wave keduanya. Jadi nggak nabrak juga sekarang Lordnya bisa di-clear aman sih. Wah, lihat. Super Kane. Oh gila, Deadly Magic yang begitu mematikan. Soalnya 50% HP hilang soalnya kan. Itu dia sulap yang mematikan Profesor. Lagi dan lagi, para pasukan dari tim Navi mereka membalaskan keadaan yang sudah dipegang RRQ. Itu nggak bisa dipungkiri, RRQ udah megang game ini. Toy udah punya powernya dengan Holy Trinity. Ini bedanya langsung 3000 gold. Lihat, setupnya rapi banget. Dari gold yang sama, Bi. Ya karena lini belakangnya juga ketutup ya, jangan lupa. Terlalu banyak hero-hero yang benar-benar gak bisa reach out ke arah dari idoknya. Dan itu yang membuat 4 member dari RRQ hilang seketika. Pokoknya Navi benar-benar tahu persis gimana cara react-nya. Mereka juga tahu gimana cara menutup untuk backup-backup yang ingin dimainkan sebenarnya sama gameplay Marcel. Iya. Jadi Idok malah jadi kebalik gak leluasa loh sekarang. Itu dia. Idok gak bisa masuk lagi kayak tadi, Lim. Karena Iya, udah ada iya. satu catatan, wah Deadly Magic-nya sakit, broy. Mau nggak mau cover kan sekarang. Iya, cover mau gak mau. Dan mungkin yang ngebuka akan Superdan. Gak masalah menurutku kalau Superdan yang harus ngebuka. Nah, Super Dan kalau misalkan dia buka, Ji. Tapi follow up damage yang ready sama aja. Mau nggak mau sekarang mereka udah counter setup. Jangan dibuka duluan. Biarkanlah dari Navi yang maju. Wah, kalau bikin move duluan, RRQ bakal rugi di sini karena emang mereka masih minim sekali untuk dari segi damage. Iya. Navi, nungguin Navi bikin inisiasi juga bakal jadi ancaman. Karena lini depannya pasti ketutup sama Kars. Ingat sekali lagi beda nih, Puvius, dia punya durability yang luar biasa. Dan untuk buying time, sini sangat memungkinkan loh. Bagi Kars ketika dia pun lagi on the way bikin CSS Pauldron. Oke. Sedangkan, dimajuin. Oh, Anthem gitu? Steve. Really? Mereka belum lihat di mana Andoryu loh. Dan itu dia, mereka belum lihat di mana Andoryu berada. Jangan sampai Andoryu ini kalau tidak ada di map, RRQ berani untuk ngebuka team fight. Gak ada yang tahu tiba-tiba di belakang Toy nantinya. Di depan dari Ido. Itu bahaya untuk RRQ, Prof. Ya, ancamannya terlalu banyak ya lagi-lagi. Tim dalam keadaan lose condition, itu pasti serba salah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan emang mereka bisa mendapatkan pick off-nya, itu bakal jadi poin positif. Masalahnya mereka nggak ada yang benar-benar pure pick off kecuali main front to back. Dan itu harus berharap Super Toy bisa nge-deal damage. Apalagi Super Toy sekarang punya Rose Gold Meteor. Karena Respect. tahu ya ini Navi masalahnya ada di Magic. Dan mereka langsung respect sekali depan sana. Dengan adanya Rose Gold Meteor dari Super Toy. Super Toy harus benar-benar ke-deal damage, jangan sampai tertangkap kembali. Mungkin Super Toy udah mulai harus mengikuti Andoryu sih. Gak kelihatan di map, Deadly Magic telah dikeluarkan. Memaksa ke arah belakang, Afro menjadi pilihan utama. Dengan damage poking sedikit demi sedikit, Afro pun sekarat. Ya, walaupun memang keras ya. Tapi masih aman. Sekarang Lord dipegang. Gak mau di reset. Set up. Setup, Run of Death di arah belakang, si V-nya free hit dari Super Ken. Bakal mencoba mendapatkan Idok lagi dan lagi Idok tertake dan blessing right for nothing. Damage terhadap Afro masih belum cukup. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka membalaskan kembali dengan rentan yang tumbang. Dan bahkan Super Toy versus everybody. Sang damage dan setup, looking for Benny. Si V! Benny yang bertebaran di hari pembuka. Langsung fokus ke arah bottom lane. Di atas menit ke-15, kali ini mereka tidak ada lagi. Lurus. Yang bisa mempertahankan. Lurus. Langsung menuju ke arah PES. Oh my God, ini bencana RRQ. 2-0 tanpa balas Navi. Change the game. The mastermind from Wydot. Di perdananya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Clean sweep. Navi langsung berhadapan dengan sang raja dan mereka mampu menumbangkan tanpa balas. Sempat pegang di game yang kedua, tapi Navi menunjukkan kalau mereka bisa membalikan semuanya. Kelas yang berbeda nampaknya. Dan lagi-lagi clean sweep pertama di season 17. Wah, ini benar-benar luar biasa brutal. Team fight tarik ulur dari Navi. Mereka tahu harus nungguin siapa duluan yang lakuin inisiasi. Idok udah gak bisa bikin setup. Seperti yang kita duga, yang setup bakal Superdan. Superdan keluar Thorn of Ruin, mereka langsung balas semua hal yang ada. Dan Super Toy masuk tanpa adanya Blazing Duet. Itu langsung dibalikin sama Shive. Yes. Maniak yang langsung muncul di hari yang pertama. Maniak yang benar-benar membuat Navi mendapatkan poin. Dan new formula, Coach Why Not, yang membuktikan, mentranslate kepada kita, ini loh. Inilah juga hasil dari apa
yang dikasih ke member Navi dari coach yang punya title juara dunia. Why not Ivek? Kembali benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa. Dari game pertama hingga game kedua. Game pertama clean, game kedua epic comeback yang udah dipegang sama RRQ. Wah. Why not Ivek? Iya, ini dampak yang sangat-sangat signifikan ya. Karena memang kelihatan banget nih. Di game kedua dari goldnya dipegang sama RRQ. Sampai akhirnya dibalikin. Itu progresnya semua untuk Navi. Ya, terlalu smooth juga ya progresnya ya. Oke. Bude Clara Monster, please kasih tahu apa